Halo semuanya, selamat datang kembali untuk di video analisa Bitcoin. Untuk update Bitcoin pada hari ini tanggal 21 Oktober 2024. Jadi seperti biasa jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi kalian subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke yang lain yang sekiranya memerlukan update dari segi Bitcoin ke depannya seperti apa. Karena ini kan sudah memasuki minggu baru. Lebih tepatnya minggu ketiga pada bulan Oktober 2024, dan pergerakan Bitcoin pun sempat mengalami pergerakan yang ekstrim. Oleh karena itu saya update untuk kedepannya Bitcoin seperti apa. Oke, lanjut aja untuk Bitcoinnya. Jadi yang terakhir yang bisa saya buat kemarin itu kan pada saat live ya di sesi sore itu kan. Terakhir itu adalah kalau kalian ingin buy bisa, yang pertama ketika harga itu masuk sekitaran 66.500 ya. Ini kalian lihat ini harganya turun, aduh mepet lagi sisa sepripit doang ya kan, naik turun lagi nggak nyampe. Kemudian marketnya break dari trendline, marketnya langsung bubar naik. Jadi sebenarnya pada saat saya bikin sesi live itu setiap sorenya bisa kalian ambil posisi buy sebenarnya kemarin itu ya. Oke, sekarang kita lanjut aja untuk dari segi time frame. Yang pertama adalah monthly. Monthly, saya di sini baru sempat ngelihat sesuatu hal yang menarik dari segi monthly sebenarnya dengan kondisi kemarin seperti ini. Ini monthly-nya membentuk pola yang jarang banget terjadi, yaitu pola cup and handle. So far ini kan belum jadi ya, cup and handle-nya belum jadi. Jadi kalau dilihat secara Bitcoin ini secara monthly potensialnya adalah membentuk pattern yang namanya cup and handle, yang dimana ini adalah cupnya ataupun bentuk cangkirnya ya, yang dari sini ke sini ini adalah cupnya, kemudian ini adalah handle-nya. Jadi kebiasaannya adalah ketika terjadi suatu pola cup and handle seperti ini, jujur ya untuk pola cup and handle itu jarang banget terjadi, apalagi ini di time frame yang besar, time frame monthly. Jadi kalau dilihat dengan kondisi chart pattern yang potensial besarnya ini adalah cup and handle, sekalinya ini nanti break dengan kondisi cup and handle-nya break ke atas ya, ini potensialnya marketnya bisa langsung lari. Dan biasanya untuk mengukur seberapa tinggi Bitcoin bakal bisa naik dengan kondisi pattern cup and handle, biasanya itu akan meniru 1:1-nya. Jadi kalau ketika dia break dari ketika dia break dari pattern cup and handle, itu biasanya adalah marketnya akan melakukan kenaikan sebanding 1:1 dari kedalaman dari dalamnya pola cupnya itu sendiri. Nah, jadi kalau diukur ini kan sejauh ya 300% lah ya, dari sini, dari paling bawah sampai sini 300%, ini sejauh 53.000 sekian ya. Berarti kalau ditarik ke atas dari harga break berarti harus di atas 70.000. Jadi dengan di harga 70.000 dengan naik sebanyak 53.000, maka potensialnya Bitcoin nanti high tertingginya adalah berkisar 120.000, 125, bisa sampai 130.000 dolar per satu Bitcoinnya. Ya, ini berarti sekalinya nanti ini break, projection tertinggi adalah yang pertama sampai 120.000. Ya, ini mungkin kalian ngeliatnya ini bakal ini bakal terbang gila ya. Ya itu nanti ya kan, ini kan marketnya belum jadi ya kan, ini monthly-nya harus close dulu baru bisa melihat market ini bisa membentuk cup and handle atau enggak itu kan. Yang pertama 120.000, kemudian 125.000, selanjutnya adalah di 130.000. So far sih ini ya yang bisa saya update dari Bitcoin dengan menggunakan pattern cup and handle-nya ya, cup and handle-nya. Potensialnya bisa sampai sana, sampai di 120.000 sampai 130.000 ya. Dari 120 sampai 130 adalah harga tertinggi Bitcoin jika memang Bitcoin itu lari ke atas ya. Sekali lagi, ini hanya berdasarkan teknikal aja tanpa adanya fundamental.
Oke. Untuk dari segi Fibonacci apakah bisa dipakai? Sementara ini nggak bisa. Kenapa? Karena ada kejadian double top di sini. Ketika kejadian double top di sini sebenarnya tidak ada tidak ada Fibonacci yang bisa dipakai. Jadi kalau kalian tarik Fibo dari sini sampai sini, sebenarnya ini sudah menyalahi aturan. Karena ini kan sudah kena. Jadi kalau kalian tarik swing itu sebenarnya dari sini dan ini pun sudah selesai. Dan kalau ditarik dari dengan menggunakan trend base ya. Jadi kalau dengan menggunakan trend base itu sebenarnya sih bisa-bisa aja ya. Dari sini ke sini sampai sini. Tetapi kan masalahnya ini titik B-nya sudah di break ya. Titik A ini sudah lewat di break dan titik B juga sudah di break. Jadi tidak bisa menggunakan target Fibonacci-nya dengan kondisi seperti ini. Tapi kalau kalian mau maksa dengan ini adalah titik A, ini kemudian titik B-nya, maka untuk 100% adalah di 80.500, kemudian 1618 dan sampai hampir 200% adalah di sekitaran 120.000 sampai 145.000. Sebenarnya ini nggak bisa dipakai, cuman kalau kalian kekeh mau pakai ini ya silahkan ya, cuman kalau saya pakai ini nggak bisa. Oke, yang bisa saya lihat adalah ini bentuknya seperti cup and handle. Kemudian dari segi weekly, oke, berulang kali saya katakan adalah weekly harus penentuan ya, penentuan apakah marketnya akan bearish atau bullish. Karena dengan demikian kita akan melihat proyeksi kedepannya selama bulan Oktober bakal bearish atau bullish. Yang pertama syaratnya adalah market itu harus break di atas trend line. Ya. Jadi kalau dilihat secara time frame weekly kita berhasil yang namanya close di atas trend line walaupun belum close di atas 70.000. Tetapi at least market ini sudah close di atas trend line. Jadi kalau kalian mau cocok logi dengan trend line yang di sini, ini sudah close di atas. Kalian mau cocok logi dengan trend line yang di sini, sudah close juga di atas. Kalian dengan trend line yang di sini, memang sih ini sentuhan terakhir, cuman ini kan nggak bisa dipakai karena ini kan baru sentuhan sekali. Yang paling possible adalah ini. Yang paling possible adalah kalian kena ini, kemudian kena ini, banyak banget kenaknya. Bahkan ini kena di pucuknya, kemudian harga langsung turun dan ini benar-benar sudah break. Jadi untuk saya pribadi ini marketnya sudah break dari trend line dan potensialnya marketnya bisa melanjutkan pergerakan bullish. Ingat ya, ini memang sudah di atas trend line tetapi marketnya belum ngebreak original lower high yang ada di weekly ya. Original lower high ini belum di break. Oke. Original lower high yang saya maksud itu adalah yang ini jelek banget. Saya hapus dulu ya. Ini dihapus, ini dihapus. Ini ya. Original lower high dari Bitcoin adalah ini. Karena sejatinya ini kan marketnya sekali lagi bergerak seperti ini. Low, high, low, high, low, high, low. Ya, ini low sampai sini. Jadi otomatis ini adalah lower high dan ini adalah lower low. Untuk menjadi luar biasa valid ini harus di break ya. Otomatis harga harus bisa ngelewatin 70.000 baru market bisa benar-benar bullish luar biasa. Tapi at least kita sudah dapat satu indikator marketnya itu akan cenderung bullish banget karena dia sudah melewati trend line. Ya. Tapi perlu diingat juga selama ini tidak di break ya, selama ini lower high tidak di break, market kemungkinan besar antara dia ada melakukan retrace turun lumayan jauh ke bawah dan amit-amit market weekly pada minggu ini tutup lagi di bawah trend line ya. Makanya trend line ini belum saya hapus karena paling jeleknya adalah worst scenario ataupun skenario terburuk adalah ini tidak berhasil di break ya, lower high ini tidak berhasil di break, yang ada market weekly-nya akan berbentuk seperti ini. Kalau sampai berbentuk weekly-nya seperti ini nanti pada hari Minggu ya, pada hari Minggu market weekly-nya seperti ini, marketnya close lagi di bawah trend line.
ini hati-hati, potensialnya bisa seperti fake out. Ya, tapi kalau semisalnya market weekly-nya cenderung melakukan rejection ataupun marketnya itu tetap close di atas trendline, itu lebih bagus. Ataupun minggu ini lebih bagusnya adalah close di atas 70.000. Jadi skenario terburuk adalah ataupun skenario jelek adalah market weekly pada minggu ini close di bawah trendline. Skenario yang paling bisa dikatakan oke adalah close di atas trendline, dan skenario paling bagus adalah close di atas lower high dan break lower high otomatis close di atas 70.000. Itu baru bagus untuk dari segi weekly-nya, menandakan kita bakal bisa buat all time high lagi di Bitcoin. Oke, karena emas sudah all time high, kemungkinan Bitcoin bisa aja all time high. Ya, sekarang kalau kita berpandangan dari bentuk candle-nya sekarang, ya. Kemarin minggu lalu dan juga 2 minggu yang lalu adalah candlenya di sini berbentuk doji. Ya, literally doji, ataupun ini bisa dibilang seperti gravestone doji ataupun butterfly doji atau apalah, saya lupa ini bentukan dojinya. Ya, seperti salib ini bentukan dojinya. Atas bawahnya ini, bawahnya panjang banget, atas lumayan panjang. Kemudian dari segi candle minggu lalu, kalau dilihat secara ekor, ya, memang sih di sini dari ekor minggu lalu itu bisa saya katakan punya ekor, tapi ekornya kecil. Ya, kecil di sini dalam artian saya rasa cukup, ya. Saya rasa bisa cukup, bisa enggak. Ya, bisa cukup, bisa enggak. Dalam artian ini kan kalau dilihat ekor atasnya ini kan hanya sebesar 0,5%. Kemudian kalau dari segi ekor bawahnya itu adalah 0,64%. Jadi kalau seandainya market ini melakukan turun, melakukan retracement ke bawah, sekali lagi memang potensialnya adalah market itu kalau bisa meretest daripada trendline turunnya, trendline yang sudah di break, yaitu di harga 65.600. Kalau nggak bisa, ya udah dia ngambil setengah dari body candle pada minggu lalu. Berarti sekitaran harga 66.500 sampai 65.600. Yang dimana ini menjadi suatu area support dari segi weekly, karena ini adalah setengah dari body candlenya, ya, setengah dari body candle pada minggu lalu. Kalau semisalnya marketnya ini mau retrace, ini adalah requirement-nya. Kalau dilihat dari dengan kekuatan bullishnya, ya, dengan seperti ini dan market ini belum break di atas 70.000, saya rasa requirement 65.000 sampai 66.000 dan minimum 67.000. Ya. Minimum adalah 67.500. Itu adalah syarat kalau market itu mau buat all time high. Jadi kondisinya adalah hari sekarang, besok sampai Rabu kalau bisa market itu turun, ya. Market itu turun mentok-mentok sampai 65.000, kemudian marketnya flip lah bullish dan close seperti ini dengan posisi candlenya adalah ekor panjang seperti ini. Kalau marketnya menciptakan ekor panjang dengan sudah mengambil setengah dari body ataupun 30% dari body weekly candle sebelumnya, that's fine, it's good, ya. Walaupun semisalnya nanti close-nya nggak di atas 70.000. Misalnya close-nya seperti ini, ya. Dengan ekor atas anggaplah belum break, ya. Ekor atas belum break. Jadi dengan ekor panjang sudah seperti ini, it's okay, nggak masalah. Karena ini sudah mengambil setengah dari body candle, yang dimana kecenderungannya adalah tetap ini akan bisa nge-break di atas 70.000. Oke, dari segi weekly seperti ini. Kalau dari segi indikator, sekarang kalau dibantu dengan indikator, ya, secara RSI ini masih flat, belum ada terbang di atas 70, di atas overbought. Secara weekly ini masih struggle untuk masuk ke daerah overbought di harga 80, di angka 80. Oke. Dari segi weekly seperti itu, ya. Memang ini yang pertama sudah break di atas trendline, tapi ingat 70.000 belum lewat. Jangan bersenang hati dulu, ya. Anything can happen, apapun bisa terjadi. Kalau semisalnya break lagi di bawah, wah itu beda cerita. Oke?
Kemudian dari segi daily kalau dilihat dari stokastiknya ini memang sudah masuk ke dalam teritori overbought dan ini cenderung flat yang dimana berarti momentum buyernya ini masih strong. Permasalahan hanya muncul dari segi RSI. RSI ini ketika masuk ke daerah overbought ini tidak tidak stay di overboughtnya, yang ada marketnya itu kayak apa ya, ini kan pintu ya, pintu overbought kan ada di angka 70 dari segi RSI. Dia ini cuma ngetok doang, balik lagi ngetok lagi, nggak benar-benar masuk ya. Kalau masuk dan stay, kemungkinan ini Bitcoin dari segi daily bisa lanjut bullish dan melewati 70.000. So far sih ini belum ada tanda-tandanya ya. Dan kalau dilihat dari segi daily ya berarti ini adalah rally based rally, ini bisa dipakai berarti ya. Ini bisa dipakai yang berarti ini juga adalah resistance become supportnya dari segi daily yang ada di harga 63.000. Emang sini rada jauh tapi kan siapa tahu ya kan. Kalau dari segi weekly, kalau marketnya drop sampai sini kemudian lanjut flip bullish itu lebih ekstrim. Walaupun ekstrim turunnya, tapi kalau flip bullish itu luar biasa sih, jujur luar biasa. Cuman sih kayaknya rada berat ya. Kemudian 63.000 adalah area demand. Kemudian demand selanjutnya adalah di area ini tetap ya. Saya pindahkan aja lah ke sini. Ya, ini area demandnya juga. Kalau dicari supportnya ini ada di harga 60 ya, 60.000 lah ya, biar genepin aja 60.000. Nah, 60.000. Berarti 60, 63, 65, 66. Dari segi daily 65 sampai 66 adalah resistance become supportnya sekarang ya dari segi daily. Kalau dari segi daily juga 67500 ini juga ada satu area demandnya. Ya, ingat ya 65 sampai 66 itu adalah resistance become support di daily. Tapi di sini ada satu area demand daily. Karena ini mepet sekali ya, ini area demand dan juga area resistance become support di daily, saya lebih better menunggunya itu di area resistance become support di daily, bukan di area demandnya ya. Karena kalau kita lihat dari segi time frame H4 ini lebih better ngelihatnya di sini daripada di sini. Karena di sini noise-nya cukup panjang ya. Cukup panjang dan juga cukup banyak untuk dari segi noise di harga 67.500. Tapi nggak ada salahnya kalau kalian mau pakai 67.500 karena ini kan bekas juga resistance become supportnya di sini ya. Tuh, ini adalah resistance become supportnya. Yang pertama ini break, kemudian sideways, break ke bawah, kemudian menjadi valid resistance, break lagi ke bawah, break ke atas, valid menjadi support, di retest, marketnya sekarang terbang naik ya. Dan ini sebenarnya sudah masuk ke dalam teritori area supply dari lower high valid di time frame H4. Makanya ketika dia masuk di sini ya, masuk sekali turun, masuk sekali lagi dalam, ini cukup dalam ini ya, dari 69.492 sekarang harganya drop ke 68.000. Cukup jauh ya, 1.000 poin sudah drop. Nah, kalau kayak begini bagaimana? Selama harga ya untuk hari ini yang bisa saya kasih info adalah selama harga masih stay di atas 67.500 dari segi H4, kalian boleh ambil scalping untuk buy di sini. Ya, dari sini sampai ngebuy, tapi ngebuy-nya jangan di atas 70.000 dulu. Ya, ngebuy maksimal sampai 69.000 TP-nya, jangan dipaksain. Ya. Karena potensialnya kalau ini nggak kuat mantulin market, ya ini potensialnya bisa begini, dia turun sampai sini, pantulannya hanya sedikit, kemudian nanti dia bisa turun drop mengejar resistance become support di harga 65.000 ya. Nah, saya worry-nya di sini. Kalian boleh ngebuy nanti ketika terjadi pembalikan di 67.500, cuman jangan dipanjangin TP-nya, jangan sampai 70.000 ya. Sampai 69 pun itu pun max ya. 69.000 adalah maksimal take profitnya. Ataupun sekiranya kalian ngelihat nanti marketnya ini ketika turun dan mantul ke atas dan terjadi pembalikan untuk lanjut turun ke bawah, kalian close posisinya. Walaupun misalnya TP-nya di 69 max itu nggak nyampe, close aja posisinya ya. Better nanti ngebuy lagi di harga 65.000 karena overall ini strukturnya kan sudah bullish ya.
Structure marketnya Bitcoin sekarang ini kan sudah bullish, ini higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high. Tinggal buat higher low-nya di mana. Ya, seperti itu. Tapi kalau kalian nanti pada hari ini sampai besok ke depannya misalnya market ini membuat penurunan sampai 65.000. Ya udah, sampai 65.000 kalau nanti ambil posisi buy aja di bawah. Ya, sekitaran sini. Ini 65.600 sampai 65.000 pas ya. Itu 65.000 sampai 65.000 pas itu adalah 65.600 sampai 66.000, kok salah ngomong saya, 65.600 sampai 65.000 pas itu adalah target supportnya ya. Memang sih lumayan besar, cuman itu bisa dipakai. Oke, jadi untuk overall kita masih bullish, cuman hati-hati, ini marketnya sekarang kena supply dari lower high valid di weekly ya. Ini valid lower high-nya, ketika dia masuk pentalannya langsung lumayan jauh ke bawah. Hati-hati ya, karena secara histori ketika market ini membuat supply, lihat ini turunnya parah ya. Ini turunnya parah, bahkan di sini ketika dia buat drop, dia buat base, kemudian dia buat drop, retrace, kemudian dia drop lagi ke bawah. Dropnya pun nggak ngotak ini ya, lumayan. Jadi hati-hati ya. Kalau market kena suatu area supply valid dan itu adalah all time high-nya dan itu baru pertama kali dites, hati-hati ya. Kalau kalian ingin tetap nge-buy, tunggu reaksi dari ini selesai ya. Pasti ini kan ada selesainya. Jadi kayak ini sekarang ya, ini kan marketnya nabrak nih, sudah nabrak, turun. Kalau turunnya selesai di 67,5, boleh nanti kalian nge-buy. Nanti kalau muncul lagi tanda-tanda market akan ada gejala buat turun, kalian cut ya, kalian cut posisinya karena nanti bisa market itu melanjutkan penurunannya. Nah, jadi jangan serta-merta kalau kalian ngelihat di 67.500, oke, ini turun sudah selesai. Ya, hati-hati, sama halnya dengan di sini. Ya, sama halnya dengan di sini. Turun parah ya. Turun parah, ini ada di area demand-nya. Kalian ngeliat, oh mungkin berhenti di area demand. Enggak. Ya, dia turun jebol sampai bawah, baru dia retrace, nge-retest area demand menjadi resistant, drop ke bawah. Hati-hati ya. Makanya kalau kalian ngelihat market tuh lagi drop ataupun lagi nabrak area suatu area yang penting gitu kan, hati-hati ya. Jangan serta-merta langsung instan, walaupun kita benar, kita tetap ambil buy di Bitcoin. Cuman lihat juga market ini turun akibat apa ya. Kalau marketnya turun memang karena ketabrak suatu area yang penting banget dan itu valid, biasanya sih efeknya bakal lumayan besar ya, efeknya lumayan besar. Jadi kalau kalian paksakan ambil buy ya, ini skenario terburuk ya, dengan adanya dia kena valid di sini, kalian tarik Fibo aja nih dari sini ya. Ini kan titik nolnya belum berubah ya, titik nol belum berubah. Siapa tahu titik nol bisa berubah ya kan. Makanya kalau kalian lihat di sini 67.500 itu belum kena 23,6. Nah, masuk ke 65 sampai 66 itu baru kena 38,2. 61,8-nya ada di 63.000. Ya, 63.000 adalah 61,8 dari daily Fibonacci-nya. Ya, ingat ini titik nol belum berubah. Siapa tahu ini kan titik nolnya nanti berubah lagi, siapa tahu. Kan, tapi untuk sekarang kan ini titik nolnya. Titik nolnya itu ada di harga ini ya, 69.487, dan titik satunya adalah di sini di 58.000. Maka didapat ini adalah 61,8, ada di 63.000. Oke. Jadi kalau ini ketabrak gara-gara ini valid high-nya di sini dan turun sampai 63 baru dia mental balik lagi, ya udah. Ya kan, tapi kalau misalnya turunnya cuma sampai meretest resistance become support dan nabrak 38,2 di 65.000, ya udah, ya kan. Yang penting kalian tahu di mana batasan-batasannya supaya kalian tidak menangkap pisau yang lagi jatuh gitu kan. Kalian boleh nangkapnya pisau lagi jatuh, tapi kalau kalian sudah bukan menangkap pisau lagi jatuh sih. Boleh menangkap pisau yang jatuh, cuman hanya boleh ketika pisau itu sudah nancep ke tanah. Ketika sudah nancap ke tanah baru kalian boleh ambil. Nah, jangan pas lagi terjunnya ke bawah itu kalian ambil, itu ntar kalian terluka sendiri gitu kan.
seperti itu. Oke, jadi saya rasa sekian dulu untuk update Bitcoin pada hari ini dan mungkin sampai ke depannya. Sekali lagi, untuk ke depannya Bitcoin hanya akan saya update jika memang marketnya itu memberikan volatilitas yang ekstrim, ya. Dan untuk ke depannya, jika market itu ngelewatin 70.000, baru akan saya update lagi. Dan kalau sekiranya market itu masih muter-muter di sini aja antara 67, 65, 66, bahkan ekstrim sampai 63, saya rasa belum akan saya update dulu. Mungkin saya akan update jika memang nanti saya ada live, kalian tanya update Bitcoinnya nggak masalah. Tapi untuk videonya, kalau ngelewatin 70.000 mungkin baru saya akan buat lagi yang baru. Ya, dan ngebreak dari segi daily di atas 70.000-nya, ngelewatin valid high-nya dari segi daily, mungkin saya akan buat yang analisa baru. Oke, jadi sekian dulu untuk update Bitcoin pada video kali ini. Terima kasih sudah nonton videonya sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di update analisa Bitcoin ataupun BTC USD selanjutnya. Bye-bye.